Hari ini ngobrol sama Raim Laude, seorang stand up komedian, penyanyi, pencipta lagu yang sekarang mau ngeluarin film, Raim. Betul, Kaks. Setahun yang lalu kita ketemu di sini. Setahun yang lalu di bulan-bulan yang sama, tetapi di set yang berbeda. Apa yang berubah dari Raim Laude 1 tahun yang lalu? Kan itu teorinya Karadit, ada 3 tuh. Apa tuh? Apa yang berubah, apa yang Oh baru. iya, lagi buat dicatat berubah, ya, buat apa jadi yang baru, premis. apa yang dijengkel, apa yang dirasakan. Yang baru ya anak sudah tumbuh kembang. Iya. Yang berubah istri sudah, itulah. Istri kita kan dinamis kan ya. Iya betul. Istri lu ya. Istri kita dinamis ya. Dinamis yo, tergantung Berubah-berubah itu. terus ya. Semen jengkel tidak aman-aman saja kehidupan Bang, masih. Aman ya? Iyo. Masih di tempat yang sama? Tempat yang sama, kantor yang sama, yang baru yo. Album nih mau entah IP ke apa. EP maksudnya? EP ya. EP Man. Ip Agak kurang Bang ya. Sorry. Memang komedi Ramadan agak ini sih Bang. Agak tuh kayak kita mau ibadah apa ngejok saja nih. Kalau mau ngelucu. Itulah. Album kalau cukup waktunya ya. Album. Soalnya berapa lagu? Album kan idealnya 8 sampai 12 masih. Udah produksi berapa? Produksi 3 sampai 5 kali. Oh, berarti masih nyicil. Masih nyicil. Kenapa nggak dikeluarin satu-satu kayak orang-orang zaman sekarang? Itu yang kalau saya rasa ya bedanya apa selebriti sama musisi. Selebriti upload single, kalau musisi upload album. Gokil. Itu dia. Karena album apa? Ada story-nya. Album kan ya biasa tracknya misalkan kayak 8 sampai 12 tapi kayak ada benang merah di antara semua ini yang menyambungkan ini tentang saya growth apalah. Oh. Biasa dia selaras. Kayak premis dikasih banyak beat. Oke. Nah, itu dia Bang. Udah apa yang udah boleh dibocorin nih? Gue tertarik nih. Kayaknya judul albumnya 30 mungkin. Karena mau umur 30. Umur 30 ya. Ya. Sudah 30. Sudah 30 Bang. Sudah 30. Sudah 30 Bang. Raim Laude gue Desember kemarin gue turning 40. Betul. Anjir. Saya suka kontenmu yang 40 hal yang saya itu. Oh iya. Kok tidak pernah berhenti bikin kita kagum ya? Maksudnya iya. Kayak betul coy, kayak gitu. yang kau bikin di dunia film, kemudian awal-awal series, kemudian sekarang tour stand up. Ternyata stand up menyenangkan. Ternyata seru. Walaupun gue ngatain Panji. Iya betul ke musik, termasuk konten yang kemarin aku sempat bahas yang 40 hal-hal yang itu saya rasa ini orang tetap bergerak terus tuh. Kayak sengaja aku bikin blueprint buat kita yang adik-adik nih. Kayak kalau ada tangganya, kalau ada jalannya, bisa kita adaptasi nih. Oke. Iya benar. Saya lakukan sekarang. Siap. Sedang menjadi sangat terhormat menjalani mimpi komika-komika atau seniman yang baru mulai. Saya sekarang sedang menjalani mimpi. Ya karena lu menang AMI aja itu kagetnya setengah mati semua orang. Stand up comedian menang AMI. Betul. Kemarin itu kan saya bilang saya pulang ke Wakatobi ini barusan. Terus ada penyanyi di kafe, salah satu kafe di Wakatobi. Terus dia lihat saya di situ. Kak, coba naik dong. Sudah saya naik di situ. Di sampingnya dia, saya bilang, sudah kau main gitar, saya nyanyi. Terus saya nyanyi, saya bilang, saya sangat terhormat sekarang sedang menjalani mimpimu. Sama seperti Kak Ari Keriting dulu 10 tahun lalu sedang menjalani mimpiku yang sekarang. Kalau Kak Ari bisa, kalau Kak Raim bisa, saya rasa kau juga pasti bisa. Nah, ini yang saya lakukan sekarang, sedang menelusuri blueprintnya kakak-kakakku di stand up comedy, di musisi. Ada Kak Radit, ada Kak Panji, ada Ko Ernest di musik, di film, di bidangku lah. Itu dia Kak. Iya. Bener juga ya? Iya. Bener juga ya? Ada percontohan, berarti ada possibility. Tapi jujur ya. Gara-gara lu menang AMI itu ya, gue kayak berarti kita bisa kali ya? Apapun, kayak sih. Apapun. Bener, itu bener. Kayak wah gila Raim sama komedian gitu segala macam bisa nih, teman-teman yang lain juga bisa nih, kita juga pasti bisa nih gitu jadinya. Itu Kak Abdur yang ngajar kemarin waktu workshop pulang di Sulawesi, kita undang dia bilang setup punchline itu luas bukan cuman setup punchline lucu. Ternyata bisa kita di hidup kita pakai hari-hari itu. Bener. Di film, di musik, di mana-mana ya. Iya di mana-mana setup punchline, dari setup punchline. Oke. Tidak melulu punchnya orang ketawa, bisa punch sedih, bisa punch. Iya. Ekspektasinya aja, ekspektasi yang patah itu bisa macam-macam bentuknya. Tapi ulang tahun ke-30. Betul. Itu bulan apa?
April. Gue ulang tahun ke-40 bulan Desember. Beda banget ulang tahun ke-40 ini. Sumpah. Beda banget karena ini udah setengah lewat. Betul. Angka harapan hidup 70-an. 30 kita belum setengah. Iya. 30 belum setengah ya? Belum. 30 masih Kayaknya masih nih 10 tahun. Ini belum setengah nih. Begitu udah 40 itu udah over dari setengah. Betul. Sehingga perspektif lo sama hidup itu buat gue ya, gue berubah total gue dari Januari tuh terhadap hidup dan waktu kali bang. Iya benar. Semua udah menghitung mundur sekarang. Menghitung mundur. Iya, berapa bukan sisanya. menghitung maju. Enggak, udah berapa sisanya. Kita ini maju apalagi besok. Wow. Sekarang udah kayak sisanya berapa hari Sabtu lagi. Apa mau saya pakai nih? Gue mau ngapain dengan sisa hari? Itu anjir, gue juga nggak nyangka gue punya perspektif kayak gitu di bulan Januari. Bulan Januari gue kayak, wah anjir iya lagi gue udah setengah jalan nih. Berarti gue udah bukan menjalani tapi gue menghabiskan. Bukan menjalani. Itu berubahnya ampun-ampunan Im. Makanya orang-orang kaget. Bang Radit kok Timun Jelita buku kedua volume 2 EP kan gue mau ngeluarin lagi. Kok cepet banget apa sih? Karena gue udah mundur nih. Gue udah mundur, gue nggak bisa gue. Oke. Gue nggak bisa nih karena udah ngitung mundur, gue harus bikin yang bagus, yang banyak. Iya. Biar kalau selesai, kalau selesai udah kelar. Iya. Wow. Gue nggak tahu semua orang 40 ngerasain ini apa enggak. Gue nggak tahu lo kan ngerasain apa enggak. Nanti, iya. Tapi gue pernah di umur 30 kayak lo. Itu gue nggak kepikiran begini, enggak sama sekali. By the way, apa yang kepikir sekarang, Bang? Saya sudah pikir juga. Oh iya, sisa hari. Anjir, gue belum. Sisa hari. Walaupun tidak seproduktif Kak Radit yang kayak, ini harus keluar. Saya lebih ke kalau ada keluar sedikit, pastikan ini karya kalau saya dengar, kalau saya nonton 5 tahun ke depan, saya tidak menyesal. Benar. Sering kita bikin karya di masa lalu kayak, andang saya bisa, saya bisa. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau meminimalisir lah. Ada satu YouTube kemarin cerita soal proses kreatif. Terus dia bilang ada satu hal yang hilang dari banyak kreator saat ini, yaitu rasa bangga. Dia bilang, wow. Lo bikin itu bangga nggak? Lo nanya dulu ke diri lo. Bukan streaming doang ya? Iya, lo bikin album, lo bikin buku, lo bikin film. Bangga tidak? Lo ada pride nggak di situ? Kalau ada pride, berarti lo melakukan itu dengan sepenuh hati, kebanggaan itu. Tapi lo kalau enggak, lo promonya malu-malu Pak. Betul. Iya. Berapa nih budget? Iya. Berapa nih budget? Ada transport dari PH nih. Lumayan nih. Tapi ya. Oh my god. Nah ngomongin itu Komang. Boleh. Gua baru tipis-tipis aja Bang. Boleh. Gak apa-apa saya datang lihat kantormu di silaturahmi. Jadi aman. Kayaknya tuh kalau kau ketemu sama kayak juniormu atau orang-orang di industri lain, seperti telingamu sudah dimuntahi sama sanjungan itu. Kali ya kayak setiap podcast Bang saya ini sejak dulu waktu saya TK waktu saya TK tapi betul saya sangat bangga punya kakak-kakak di stand up comedy yang jadi semua begitu. Anggaplah the founder lah jadi semua tuh. Kecuali Kang Isman ya. Aneh deh. Koleksi Pokemon dia lengkap loh. Jangan salah loh. Enggak, koleksi Pokemon dia lengkap loh. Iya. Nah, maksudnya mereka ya di bidangnya masing-masing lah. Jadi kami yang kayak 10 tahun sebelummu, kita mau jadi seperti apa nih? Ada percontohan. Bener. Nah, mau kabur ke Amerika ada nih. Kayak Panji. Mau dunia film ada nih. Waktu itu awal-awal saya masuk di musik itu, saya goalsnya itu Kak adalah bagaimana saya bisa jadi Ernest, saya bisa jadi Kak Radit di bidangku yang lain. Tidak kayak kalau di film ya sudah Koernes yang kita lihat. Ya udah ada. Koernes, Karadit, kayak misalkan di stand up pure waktu itu kan Panji. Kalau di podcast ada tuh tokonya. Saya bilang di musik kayaknya harus ada. Gitu ya? Harus ada nih. Itu. Iya. Senang. Nah ini Komang ini, gue baru lihat trailernya. Apa ceritanya ini dari elu kah? Ini kan dari lagu kan pasti kan? Kalau mundur lagi dari rasa, dari kisah dilakukan, ini di capture lagi lewat layar lebar. Berarti ini adaptasi lagu atau hanya rasanya aja? Adaptasi lagu dan kisah nyatanya. Based on true
based on true Based on story true plus story, ya. logika film. Ya biasa lah kan ada adaptasi film pasti beda Ya, dong. ya logika kan? film itu sama dengan budget, logika budget. Saya baru tahu itu bang. Itu saya tuliskan kru Indosiar menjemput Raim di bandara. Saya bang, jangan bandara bang, izinnya. Iya. Ini budget nih bang, aduh 60 juta nih bisa bang. Padahal saya cuma tulis yo boleh. Itu kayak dulu gue bikin Iya, series, ada penulis datang nge-pitch, terus dia bikin interior sebuah kereta, terus gue baca, lu nggak pada ikut syuting ya? Jangan kereta boleh nggak? Tapi benar-benar ini ya. di jalanan Jakarta masih masuk akal. Realita Kita tes terbentur dengan malam. budget. Betul, itu logika film, Logika budget. Anjir lucu lagi. Akhirnya saya nulis novelnya juga Kak. Oh udah jadi. Lagi berjalan. Oke. Ya, kira mungkin 2-3 bulan setelah filmnya. baru saya Istri tahu ceritanya, karena kan soal istri loh. Istri sangat sangat mau terlibat di sisi Komangnya. Oh. Sisi Raimnya kan saya tahu semua, tapi waktu saya di Jakarta Komang menanti Ode Raim, kita tidak tahu percakapan dia dengan mamanya. Itu ternyata setelah jadi skripnya, setelah jadi, si director tuh terku Kana ya. Oke, tahu. Dia bilang, kayaknya kita harus gali Komangnya, langsung Komang deh yang bilang. Iya. Jangan pakai perspektif kau yang hebat di sini. Benar. Betul, akhirnya kita gali. Dia yang ngasih tahu berarti. Betul, sweet kayak Istri. perkataan mama saat ya pilihan hidupnya, iya gitu-gitu lah. Oke. Kenapa gue ngeliat ininya lo lo lagi preskon. Terus ada yang ngomong itu Ode katanya. Ode. Bukan Raim tapi. Mereka Kenapa punya layar ODAD namanya kalau mereka lagi bersama itu ODAD. ODAD. Ade Widiandari nama istri saya. Oh. Komang Ade Widiandari. Panggilannya Ade. ODAD kalau mereka sedang bersama dunia berhenti sejenak gitu. ODAD. Kalau di lingkungan ininya dipanggil lain lagi kayak Raim Laude lagi bersama. Tapi kalau lagi mereka berdua ODAD. Oh, kalau lagi panggilan marah sayang. Raim Laude lengkap ya punya layar-layar begitu. Ode artinya apa? Ode itu kan ada Laode. Kalau Kari kan ada Ode, ada Raim tuh. Laode Raimudin nama lengkapku bang. Oke. La itu identitas gender. Laki-laki ada la ada wa. Kalau orang Buton itu sering lihat ada wa ode. Ada cewek. La ode untuk ya la itu untuk sebenarnya kalau mau filsafatnya la itu stand for la ilaha illallah. Oke. Kalau wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Agak berat gitu. memang kayak. Nah, ode orang Butonnya. Nama orang Buton. Ya orang sebut bangsawan Buton tapi ya sudah. Bangsawan Buton. Oh itu marganya bangsawan Buton. Betul. Nah Kari, Karadit, Laradit saja. Karena laki-laki. Laradit nama panggilan untuk orang Buton lah. Laradit. Ya. Laradit. Laradit. Wakomang. Perempuan itu. Jadi kayak Spanyol ya, kayak L. Mirip saya bingung juga saya lihat. Atau langsung la saja. Mau kemana lah? Bisa kayak pengganti orang. Tunggulah. Nah ini berarti ODAD panggilan antara kalian berdua ketika dunia punya kalian berdua nih. ODAD. Itu mereka punya dunia sendiri. Panggilan sayangnya OD ke AD 3 huruf. Itu panggilan saya ke Komang Tari. Lagi apa 3 huruf? 3 huruf itu ADE. Oh ngomongnya 3 huruf. Yo, lagi apa 3 huruf? Oke. Baik nih 3 huruf. OD 3 huruf lagi. Baik juga nih 3 huruf. Iya. Saya, kamu apa saya sih? Bener-bener. Ini kayak ini ya pacaran sama anggota BIN ya. Iya. Pakai sandi ya tiga-tiganya ya. Biar tidak disadap tuh. Oke. Nah ini Ngabuburit nanya-nanya. Betul. Dimana biasanya tamu-tamu kita ini karena programnya lagi di Ramadan, kita tayang di jam Ngabuburit nanya-nanya kan biasanya gue kalau bikin podcast nanya orang mulu. Betul. Dan saya tidak sabar untuk siap. Berarti gantian nih. Segmen ini pengen ditanya juga. Karena biasanya setelah podcast ya udah ya lanjut deh. Sebenarnya anjir Bang Radit tidak ada waktu untuk basa-basi kah 5 menit kah. Udah makan nih enggak ada tuh. Ini Bang, saya habis dari podcast hancur nih. Ini gosip-gosip tuh. Di bulan Ramadan tapi ini karena anak Sena bagus semua jadi tidak terhitung gosip. Kenal gua sama anak podcast hancur. Anak podcast makan dulu soalnya di Radit tidak ada makannya sih ya. Emang iya? Iya dia bilang. Emang dia bilang gitu. Langsung kita emang pernah ngasih makan. Kru. Enggak kan? Suka ada kita pagi sore box. Ya Allah. Ada. Makan dulu katanya sih. Pasti Patra ya. Betul persis.
Bener, Patra pernah kesini waktu itu. Betul. Iya, Nah, iya. saya tidak sabar lagi tuh untuk itu. Apa? Karena kebetulan kok sudah 10 tahun di atasnya saya. Kisi-kisi apa yang saya kira-kira hal-hal apa yang terutama di rumah tangga, itu pertama di rumah tangga yang kira-kira menjadi kisi-kisi saya di masa depan. Apa tuh? Kayak saya sekarang kan baru 3 tahun. Berumah tangga. Rumah tangga masih bunga terus saya nih hari-hari masih nice. Bener. Yo, what happened di usia itu dengan rumah tangga yang sudah bertahun-tahun rasanya hilang kah? Pertanyaannya mantap. Terus. Kalau hilang apa biasa kiatnya Kak Radit? Kan di infotainment kan bagus rumah tanggamu ya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu dapurnya Di materi gimana. stand up sih gue buka ya. Terus. What happened itu? Apa yang berubah sama istri kita? Apa tuh yang terjadi 10 tahun di hidup saya di masa. Ya. Yang paling pertama adalah gue percaya sama yang namanya compound return. Jadi ada istilah di investasi. Ya istilah investasi di mana kalau kita naruh duit di katakanlah saham lah ya. Oke. Dengan return 10%. Oke. Jadi dari 1 juta kan jadi 1,1 tuh 10%. 100.000. Nggak kita ambil duitnya, kita taruh lagi tetap di sana. Si compound rate Si 1,1 itu. Oke, dikembalikan lagi untuk ya masih ditaruh lagi. Nah 10% di tahun depan udah bukan 1,2 kan? Oke. Tapi 1,21 ya kalau gua nggak salah naik. itu. Artinya 10%-nya dari 1,1 bukan dari 1 juta. Oke. Compound return itu adalah itu. Semakin kita endapin, maka keuntungannya semakin menggulung. Oke. Sehingga hubungan kita sama manusia menurut gua kayak itu adalah untuk mencari gua mau milih dia untuk jadi partner gua. Ini kerja, istri, teman apapun. Gua mau milih lu dengan semua perhitungan gua, lu yang paling cocok sama gua untuk kita sama-sama investasi dalam tanda kutip bareng dan keuntungannya akan gulung bergulung. Lu sama partner kerja lo, pembuat musik lah apalah segala macam atau siapapun itu. Tahun pertama dapat keuntungan dari dia karena kerjanya bareng. Tahun kedua keuntungannya makin menggulung karena kita lebih ngerti, lebih apa segala macam. Nah, jadi memang penting untuk di depan untuk tahu gua akan ngabisin waktu sama dia dan setiap tahun baliknya akan lebih gede dan baliknya lebih gede lagi. Nah, itu yang gua rasain sekarang. Hubungan gue sama Anissa di 5 tahun setelah 5 tahun ini adalah hasil dari compound return itu. Hasil dari kita ribut-ribut waktu awal nikah, hasil dari kita saling kenal waktu pacaran, hasil dari kita obrolan malam-malam di atas meja makan tentang uang, obrolan pagi-pagi soal anak sekolahnya harus apa, di mana, yo. Semakin tahun semakin menggulung. Betul. Asalkan kita rela buat membahas yang tidak enak di atas meja. Membahas yang tidak enak di atas meja. Iya. Aku kok ngerasa mulai ini, aku kok ngerasa mulai itu. Nah, karena kita tahu kita udah bareng dia dari awal. Oh, gimana kalau caranya begini? Jadi makin lama makin menggulung sehingga nikmatnya itu sekarang. Paham gak sih maksud gue? Iya. Oh, berarti penting juga pasangan hidup kita jadi partner di sisi kita yang lain juga, tidak hanya sekedar istri yang saya peluk saat capek ya. Itu iya. Itu kan kayak wajib kali ya. Itu iya, tapi tapi yang jadi bahan buat permasalahan ketika kita punya ekspektasi dia harus lebih dari sekedar istri. Karena percintaan zaman sekarang tuh sangat menuntut ya. Iya, cowok tuh bukan cuma jadi pasangan atau cewek bukan jadi pasangan, tapi dia juga harus jadi supir, dia harus jadi orang yang bisa disuruh, dia harus jadi ini. Sebaliknya pun juga gitu, cewek juga ngerasa cowok harus jadi ini lagi psikolog. Teman terapi dia ketika dia lagi down di kantornya tuh selalu ya. Nah, ngasih role-role yang terlalu banyak membebankan ke seorang manusia itu kan nggak adil ya. Nggak adil menurut gua gitu. Berarti kita ambil bagian dari mengurangi bebannya apa? Boleh kalau buat gua. Boleh punya role, pasangan punya role itu, tapi jangan kita punya ekspektasi dia akan yang terbaik di role itu. Karena bukan itu ininya dia, role-nya dia. Nah, buat gue sih itu. Jadi kalau lo lihat pernikahan gue mah ya begini-begini aja gitu. Paling nyamain ini baru banget kejadian kemarin Rahim Laude.
persis 1 hari yang lalu malam kemarin. Gue lagi dapat undangan ke Amerika. Oke. Mau pergi ke sana selama 7 hari. Terus gue ngasih tahu ke Anissa tahu, terus dia nyamperin gue, terus dia meluk gue, dia bilang kayak, kamu mau pergi ya? Nangis dia. Aduh bang. Terus dia nangis gitu. Iya. Terus gue ngelihat gitu, apa namanya? Kenapa kok sampai nangis? Ya bakal ditinggalin kamu lama. Terus dia bilang, aku kan bukan kamu, dia bilang. Yang kayak misalnya aku ke Korea. Kamu ya udah gitu tenang-tenang aja. Bisa di-extend tidak? boleh sebulan nggak di Korea? Saya sudah kirim nih. Dia bilang gitu. Jadi artinya, artinya masih ada itulah gitu. Masih unyu pacaran itu ya? Iya. Terus tau nggak malam-malam sebelum tidur, dia lagi pakai skincare. Aku izinin kamu ke Amerika. Dia bilang, boleh kamu pergi selama 7 hari. Tapi setiap hari sebelum kamu berangkat kita pacaran, dia bilang. Harus berdua terus sama dia gitu. Oh iya, masih ada kayak gitu. Masih ada ya. Nah itu karena memang menurut gue dari pacaran pun juga udah settle aja sih. Emang perubahan apa yang lo rasain? Itu tadi karena setelah, walaupun saya tidak saya tidak pernah menuntut, cuman istri kita yang tidak pede, itu anehnya. Oh kenapa tuh? Kayak misalkan setelah lahiran ada ada keriput hitam di perutnya, perubahan ya perubahan fisik yang sebenarnya gara-gara perjuanganmu ini, gara-gara kau gemuk sekarang ini hadir ini malaikat kecil ini, kita bisa sayang setiap hari nih. Yang setengah masalah kita hilang kalau kita peluk. Aneh perasaan berpelukan itu ya. Iya lagi ya, kenapa ya? Iya, tidak harus saya cium kau, saya peluk, saya ke setengah masalah aku. Saya habis dimarahi produser tadi, Papa Royce. Papa Royce bisa marah dia? Bisa ya? Bro Rahim terus. Tapi itu dia yang tidak pedean, kita yang setiap hari menguatkan. Benar. Karena istri kita tidak sekuat kita. Bener. Ini film kita mau rilis, exposure berarti bukan hanya ke saya lagi, ke istri sekarang. Komang lagi judulnya istri saya. Apa yang saya dapat di industri cercaan timpahan itu, saya sangat profesional. Saya tahan banting saya ini. Tapi dia bukan saya. Jadi men-share energinya itu saya nih sekarang. Men-share energinya, habitnya kita waktu sebagai artisnya ke dia ini butuh penyesuaian. Iya. Saya. Dan ini kan, dan bukan, dan nggak adil juga kalau kita berharap dia. Aku bisa. Kamu pasti bisa. Kamu kok nggak bisa? Kan aku bisa gitu. Itu nggak fair juga kan buat dia ya. Itu pelan-pelan saya. Pelan-pelan sih, memang sih. Kasih kuliah pelan-pelan. Tapi emang apa yang komentar macam apa yang membuat dia kayak hal-hal ada goyang gitu? Ya sebenarnya agak aneh. Ya itulah tentang. Atensi kan banyak ini, atensi terutama kayaknya kita sensor aja nih bang. Oke. Tapi artinya adalah komen atau apa ya? Hal-hal yang itu kayak santai saja coy. Itu David Beckham waktu tendangan corner. Ini Panji nih yang saya terlalu lebay sama senior, saya terlalu catat. Ini Panji Pragiwaksono bicara 2016. Itu Enggak, bohong semua itu. Kalau Panji jangan Panji nggak usah didengar. Dia bilang, dia bilang waktu David Beckham tendangan sudut kan corner kick. Itu di lapangan bola di London kan dekat-dekat dengan penonton. Oke. Pas dia mundur 2 meter untuk ancang-ancang, itu semua orang itu Draki. Komentar situ, kamu goblok, kamu. Iya. Bayangkan si David Beckham kalau peduli terhadap ini, tidak fokus sama gawangnya. Pasti yang ditendang malah orangnya. Oh iya benar. Iya. Orang penonton masuk gawang. Apa? Iya kan? Kita penonton ya. Penonton masuk gawang. Gol. Iya. Tapi di dokumenter soal MU itu ya, soal dokumenter soal Beckham di Netflix tuh. Itu dijelasin dia pernah gagal di Piala Dunia. Satu Inggris benci dia. Gara-gara dia gagal di Piala Dunia. Bayangin setiap minggu MU main ada dia di dalamnya, disorakin, dibenci, tapi dia tetap loh mentalnya kayak gitu. Gila ya, bisa gitu ya orangnya. Nah tugas saya itu kasih tahu gawangnya ini apa. Bener. Jadi gawang kita ini kita mau goalsnya, kisahnya kita ini semoga bisa jadi pelajaran buat generasinya kita lah minimal. Dan kadang-kadang kita juga harus tahu kenapa orang komen jahat. Betul. Contoh ya, ini sebelum lo datang hari ini, gue lagi ngobrol sama Fadil nih. Gue lagi ngomong sama dia soal, jadi ada potongan podcast yang kita upload
Oza sama istrinya. Ya, memang ramai itu bang. Iya, Oza sama istrinya. Terus ada yang komennya jahat banget lah soal istrinya Oza gini. Terus gue baca kan kayak orang tuh mungkin kalau feeling gue ya, dia punya masalah hidup. Ya, tidak punya platform. Gak punya pelampiasan. Ada yang dia nggak suka dikit. Tapi itu masalah dia yang dia bawa. Jadi kasihan kita sebenarnya. Kasihan di dianya. Kasihan di dianya. Betul. Dan kalau ke saya, kasihan juga dia yang sudah mengeluarkan energi. Kita juga gak peduli. Iyo. Mending kan kita tidak punya waktu untuk membenci sebab terlalu sibuk peduli sama yang sayang sama kita. Ya itu benar. Saya sangat terlalu peduli. Sayang nih, mana yang sayang saya, saya pedulikan. Kau beli baju kemarin tidak? Apa yang kau lakukan? Ini karir saya sekarang. Kita peduli sama itu. Yang pembenci-benci tidak ada waktu. Saya 30 tahun bang. Iya benar-benar. Hadiah ulang tahunku saya 30 tahun itu ambeien bang. Saya anjir. Kenapa itu sih? Happy birthday. Tapi udah berobat belum? Sudah. Dan perasaan aneh apa itu? Siapa mau percayakan pantatnya dilihat sama insan yang lain sih bang? Kayaknya ini orang. Lo ngomong sama gua nih. Iya bang. Pantat gua pernah robek masalahnya. Senior pantat robek. Blueprint. Pantat robek. Sekarang kayaknya saya tidak tahu 40 masa depanku bagaimana. Kayaknya kita rajin berinteraksi sama badan kita deh. Kayak anggota tubuh kita itu sudah punya suara sendiri, dia mandiri, otonomi daerah kayak coy, perbanyak air coy. Saya agak sakit ini kayak punggung kita, kayak pantat kita tadi. Iya. Kayak badan kita rajin berinteraksi dengan diri kita sendiri. Tapi ya itulah kenapa gua ngerasa waktunya semakin mundur. Karena paling gampang aja, mata udah mulai plus. Wow. Mata udah mulai plus itu kan definisi mata plus adalah otot-otot mata sudah tidak bisa fokus lagi, Pak. Oke. Dan jadi, tidak bisa mengembalikannya. Iya, nggak bisa. Ototnya udah nggak jalan. Betul. Sehingga dia nggak bisa fokus gitu kan. Makanya dia jadi plus. Itu aja artinya, Pak. Ini filosofinya nih. Ada bagian dari tubuh kita yang udah kayaknya udah. Kayaknya kita sampai sini deh. Gue kayaknya udah nggak bisa nih. Maaf banget nih. Saya butuh mau baca. Nah, gue udah nggak mau nih. Udah gue udah nggak bisa bantu. Jadi gue satu organ badan lu ini udahan dulu ya gue ya. Gue check out dulu ya. Ntar pantat sebentar lagi tuh. Iya makanya. Semua berkomen. Oh iya ya. Artinya kan betapa lu bayangin. Ditegur badan. Bukan masih cuma ditegur, dia udah nyerah. Kalau tegur kan kelilipan tuh. Udah habis dia. Udah selesai. Iya. Kalau itu kan mengerikan itu. Saya bang agak aneh indikatornya, saya taruh dari range suaraku, vokalku. Kayak nada tinggi bisa dari G, kenapa di F nih? Oh itu ngaruh suara. Ngaruh. Makanya lo rockstar itu kalau dengar nyanyinya yang zaman dulu, gokil tahun 90-an itu turun 3 nada, turun 5 nada. Kunci dasarnya. Kayak saya tidak seluas yang kemarin ini, saya bisa maju terus ini. Oh itu ngaruh ya? Berasa berarti kayak kita itu nada suara kita juga menegur kita. Benar. Ya itu Raim 10 tahun lagi Raim. Banyak ditegur nanti. Raim. Ada aja bang. Lo ada apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Ini agak aneh nih. Apa yang kau lakukan untuk 1 miliar pertamamu? Oh anjir, duit nih langsung nih. Kan bang, kami tuh society tuh ternyata tidak mengajarkan kita mengelola keuangan yang baik. Benar. Kita didikte untuk mencari uang. Betul. Sekolah baik-baik, kerja baik-baik, uang banyak. Nah uang ada. Kelolanya apa? Kita punya teman yang gajinya UMR dan tidak ada yang salah dengan UMR pilihan. Tapi kok bisa mobil kebeli, kayak rumah ada interiornya. Ada kita punya teman yang interior. Iya, rumah. Interior dunia yang yang lain, Bang. Mahal banget by the way. Lebih mahal interior, Bang. Kemarin ternyata dapur harus di set, Bang. Iya, benar. Bukan cuma dapur, harus ada kitchen set. Ada set bersih, set kotor. Set, ya kayaknya udah dapur bersih dapur kotor. Kenapa sih harus dikotorkan bang? Kenapa bang? Masalah apa sih? Dapur kenapa? Sudah di set, ada set kotor, ya Allah. Kitchen ini katanya set. Untuk entertainment, Raib. Entertainment? Entertainment. Siapa? Chef mana yang makan di rumah kita sih kok bang? Sebenarnya dapur 80 juta bang. Kenapa itu? Anjir, ya kitchen set 80 juta ya? Harus dekor-dekornya. Jangankan kitchen set, Raib. Gue tuh ada egg house. Jadi kalau misalnya kita masak, asap ke atas untuk nyerapnya. Itu gue ditawarin sama arsitek gue waktu gue lagi bangun rumah. Bang Radit, ada Bang Radit. Jadi egg house.
Jadi lo masak es sausnya ke atas. Ada yang bagus, dimana kalau lo nggak pakai lo bisa tekan nanti dia ke langit-langit, Oke. gitu. Oh iya. Tersaring ya. Apa asapnya? Betul. Asapnya bisa nyari. Cuma kalau kita nggak pakai, kita pencet, dia exhaustnya ini naik ke atas. Oke. Gitu. Berapa? Gue bilang 100 juta Pak. What the? Gak ada. Gue tiap masak gue yang hirup deh. Gila. Gue kalau masak gue yang sedot, gue bilang. Nah itu Bang, salah-salahnya kita dalam perencanaan keuangan ternyata berpengaruh kepada rumah tanggaku. Oke. Kalau saya benar dalam mengelola keuangan itu tadi aman semua tuh. Nah, what happened? Dan ini Anastena pasti dapat lah, pasti tentu lah. Oke. First million, 1 miliar pertama. Menarik. Apa yang kita lakukan? Menarik nih. Oke, gue mencoba mengidentifikasi pertanyaan dulu ya. Jadi pertanyaan lo itu adalah gimana cara sampai bisa dapetin 1 miliar pertama, atau ketika punya 1 miliar pertama kita harus ngapain? Oke, berarti udah punya 1 M ya. Istilahnya kita udah punya lah gitu ya. Yang harus dilakukan adalah ini paling pertama banget. Pertama banget. Jangan pernah berpikir karena lu punya duit 1 M, lu layak hidup lebih hebat. Oke, wait. Jangan pernah berpikir punya 1 M layak hidup lebih hebat. Iya. Artinya 1 M guys. 1 M guys. Ya mobil gue masa ini orang gue punya itu seorang Raim Laode. Itu dia. Kayak gue diketawain di bisnis pakai sendal Indomaret gue. seorang. Iya. Jadi jangan pernah berpikir hanya karena uang kita punya 1 miliar. Kalau bicara 1 miliar ya. Iya. Kita jadi lebih pantas, kita lebih hebat, kita bisa lebih pantas dulu nih, belum hebat ini. Iya. Artinya jangan kayak punya duit itu semua jadi berubah. Baju harus yang ini. Yes. Di-upgrade semua lah. Iya. Nah itu jebakan yang paling berbahaya. Itu namanya lifestyle creep tuh kalau lo mau cari tahu. Lifestyle creep itu artinya pendapatannya naik. Pengeluarannya ngikut. Hanya karena kita merasa gua pantes. Dan punya 1 M itulah ya. Oke. Nah itu dulu. Berarti itu masalah. Berarti kita psikologinya dulu. Masalah psikologisnya dulu tuh. Belum kemana nih? Belum kemana-mana. Oke, yang kedua. Berikutnya adalah paham bahwa konsep dana abadi, which is dana pensiun. Dana abadi, dana pensiun, masa tua. Dana abadi itu adalah artinya sekelompok uang yang kita taruh di sebuah instrumen investasi yang kita bisa tarik 4% setahun. Yang kita bisa tarik 4% per tahun untuk apapun, untuk kehidupan kita. Misalnya kita taruh misalnya di obligasi, reksadana obligasi. Ini teknis banget tapi nanti pelan-pelan gue jabarin. Obligasi itu naik, harapannya naiknya 7% setahun. Ya, rata-rata harapannya. Ekspektasinya, ekspektasi returnnya. 7% naik, 4% lo tarik. Berarti ada selisih 3 kan? Masih ada 3. 3 itu buat inflasi. Oke. Itu dulu ya. Oke. Artinya kalau lo punya uang, lo tarik 4% setahun, itu uang tidak akan habis sampai mati. Itu dana abadi. Dana abadi. Dana abadi namanya. Garis miring dana pensiun. Kalau gue kategorinya dana pensiun. Oke. Nah, lo punya duit 1 miliar. Oke. Artinya lo bisa tarik 40 juta. 4% dari 1 M. Oke, betul. 40 juta sampai lo mati. Berarti apa yang terjadi berikutnya? Berarti lifestyle aja yang tidak boleh di atas. 40 juta nih, gue jadi ngitung lagi. Maaf nih, gue orang finance nih. Kali 12, bagi 12 langsung gitu kan. Gue anak finance soalnya. 40 juta dibagi 12. 3 juta, 3,3 juta sebulan sampai mati. Sampai mati itu lo akan terus dapat 3,3 juta. Oke, kalau di kayak artinya apa? Daripada jadi lo mikir. Kayak gue punya 1 M nih. Gue putar usaha apa nih? Nah, gue punya 1 M. 1 M ini kayaknya gue pantas nih beli mobil baru mewah daripada nih. Itu. Nah, jadi kan logikanya adalah lu mendingan beli mobil baru harga 1 miliar atau 3,3 juta per bulan sampai mati. Kan jadi itu. Nah, gue selalu dihadapkan, gue selalu memutuskan dengan mending gue 3,3 juta sampai mati. Nanti cari lagi income-nya. Dapat lagi 1 M nih. Misalnya katakanlah dapat lagi 1 M nih. Dengan semua usaha, kerja keras, keringet, 1 M udah bisa 6 juta sampai mati. 6 juta sampai mati. Cari lagi. Dapat lagi. Nah, jadi kayak gitu. Bahkan handphone aja, handphone 10 juta. Itu artinya berapa? 4%, 400 ribu ya? 10% kan sejuta, 400 ribu.
Berarti kan lu tinggal milih, gue mau ganti handphone baru atau gue mau punya 400.000 setahun sampai mati. Sampai mati. Oh. 400.000 setahun sampai mati bagi 12 mungkin. Gue bisa nonton Netflix sampai mati, katakanlah gitu. Karena kan per bulan berapa? Jadi Netflix gue gratis umur hidup. What? Kenapa? Menarik ya. Menarik kan? Menarik. Tapi tidak ada nih yang pengayaan begini bang di kuliah ini, orang cari uang banyak-banyak, cari. Mempertahankannya kan yang susah kan? Karena ke depan lagi zaman. Betul. Ya, makanya ada 3% dikurang itu untuk inflasi bahasanya. Bener, nah itulah kenapa nih wishlist gue. Coba gue suka ngasih lihat orang nih wishlist gue berapa barang. Oke. 800. Oke, masih wish ini. 850 barang karena setiap kali gue mau beli barang, gue love. Oke. 4%-nya berapa nih gitu. Oh. Jadi nggak spending gue. Kalau kaitannya dengan saya, mungkin keperabotan saya berarti rumah tangga. Itu. Yang wishlistnya tadi apa? Wishlistnya, ya. Wah, menarik ya? Menarik. Soalnya saya baru deposit bang, karena deposit yang paling masuk akal. Deposito maksudnya? Deposito. Oke. Yang kayak ada beberapa bank digital itu bisa kita per bulan tuh. Oke. Dan kenceng juga, tapi saya kepikir-pikir, kayaknya harus ada ini dah. Investasi tempat lain. Iya, tempat lain. Kalau menurut gua yang lo ngerti aja. Jadi tidak melulu. Nggak melulu kayak bang yang terbaik apa saham gitu. Oh, oke. Ya kalau nggak ngerti ya jangan. Kan yang mempengaruhi itu goals keuangannya kita ya. Tujuanmu apa dulu nih? Nah, cara untuk mencapai tujuan itu baru apapun ya. Kalau deposito tuh paling enak buat tujuan yang di bawah setahun. Misalnya persis saya listrik kantor pakai deposit sama wifi sama parkir ya gitu. Sudah selesai tuh, sudah gratis umur ya selama masih didepositkan. Aman. Kayak misalnya gue kan mau liburan ke Melbourne nih. Gue mau ke Melbourne, tadinya mau ke Jepang. Nah itu nyiapin duitnya tuh udah dari tahun lalu. Karena gue kalau libur ke luar negeri 2 tahun sekali. 2 tahun sekali libur ke luar negeri. Jadi siapin dari tahun lalu. Teratur ya, hidup juga teratur. Makanya mengelola keuangan tuh equal to mengelola bahagia, manajemen bahagia juga ya. Iya. Tipis-tipis ya. Walaupun kan hidup kita tidak tahu apa atau cobaan apa dalam hidup, tapi kalau kita punya rencana, ada aneh dalam hidup, bisa improve. Betul. Nah saya mulai dari improve bang. Karena emang gak punya fundamentalnya dulu kan. Dulu kan gak ada akses buat informasi itu kan. Akhirnya pelan-pelan nih saya, mulai 2-3 tahun terakhir nih mulai belajar mengelola. Bener. Mengelola. Sebelumnya kan cari uang terus tuh. Iya. Tapi tahu nggak? Ini gara-gara itu ya. Nabung, invest tuh jadi lebih gampang karena di kepala lu udah punya mindset itu. Anjir ya nih, mendingan buat dana pensiun apa gua foya-foyain ya. Betul. Tapi ini ada satu lagi nih, bahwa jangan sampai, anjir gue baru baca buku bagus banget, judulnya Die with Zero. Gimana caranya lo mati dengan duit lo udah nol. Oh, oke. Jadi lu nggak bisa lo kalau takut lagi nih. Habis pengayaan ini dibantah lagi. Jangan dulu bang. Kita terapkan dulu 5 tahun lah. Sudah disanggal sama buku ini. Jadi argumen dia adalah emang hidup tuh harus ada yang kita nikmatin juga. Betul. Nah akhirnya kalau bisa dinikmati, kenapa harus disimpan? Iya. Nah akhirnya gue gabungin tuh sama ada Ramit Sethi namanya, ada penulis buku juga. Combo. Gue combo. Dia punya argumen soal money dial namanya. Iya. Jadi setiap orang harus punya satu pencetan dial satu. Yang duit itu enaknya buat dia itu. Kalau itulah cara nikmatin duit menurut dia. Nah dia pamerin, ini mobil gua. Honda Accord 20 tahun yang lalu lah gitu. Gue gak pernah ganti mobil, padahal gue jadi konsultan sukses, udah diangkat sama Netflix kisahnya dia. Tapi money dial gue adalah gue kalau terbang selalu business class. Oh, jadi tidak yang Kenapa? Karena buat gue kenyamanan gue tidur di pesawat itu lebih penting. Mobil gue jelek dikata-katain klien, gak apa-apa, orang gue bukan itu money dial gue. Oh, jadi prioritas. Ya money dial gitu. Nah gue memori bersama keluarga gue. Ini yang 40 tahun Itu money dial gue, Raim Laude. 40 tahun ya. Kenangan dengan waktu yang semakin mundur ini. Kita tidak bisa kembali sih. Gak bisa. Kita ini nih sudah 2 detik terakhir ini. Mana? Kita tidak bisa. Udah hilang. The most value lah ya. Iya buat gue.
Karena mungkin nanti Alea umur 25, 26. Gue nggak tahu gue masih ada apa enggak. Cuman yang jelas dia bisa duduk terus dia kayak, aduh inget lagi dulu sama bokap gue kesini. Jadi berarti perencanaan keuangannya berhubungan dengan money dial gue adalah gue nabung, gue nyiapin duit untuk membeli cerita-cerita bersama mereka, membeli menciptakan memori. Membuat cerita sama mereka. Nice. Thanks bang. Seru ya? Thanks bang, seru ya. Gitulah kalau ngomong sama orang tua lah. Blueprint. Ada lagi pertanyaan terakhir. Ada lagi nggak? Masih keuangan. Nggak apa-apa bang. Kan gara-gara nonton podcastmu ini, baca-baca literatur tentang mengelola keuangan, saya juga lumayan kayak kasih seminar juga buat adik-adik saya atau teman-teman. Jadi saya itu ada yang salah kemarin. Apa tuh? 2 tahun terakhir ini saya mentreatment. Kan Januari kan biasa kita goals tuh, goals tentang karir, family, keluarga bla bla bla. 2 tahun terakhir itu saya salahnya adalah goals ke karir saja, lalu ke keluarga saya cuman melibatkan kayak siapa yang menikah adik kita nih. Siapa buka usaha adik saya, siapa yang nih kayak kayaknya setelah Desember tidak besar-besar juga income kita ya. Kenapa bukan ilmu yang saya punya ini saya share ke itu. Nah, itu yang tahun ini goalsnya kita mau share manajemen keuangan, mulai kenalkan dengan tabung. Kalau saya masih lumayan tradisional dengan emas yang sekarang saya emas ini Kak jadi hadiah kalau ketemu sepupu ini emas 1 gram 0,5, apalagi sekarang bisa 0,5 gram, hal-hal yang begitu. Nah, untuk kami, untuk sepupuku, untuk adik-adik, untuk teman-teman yang punya income anggap saja 4 juta, 3 juta. Ya 5 juta lah. Ya 5 juta. Ini yang saya share ke mereka dulu ya Bang ya. Nanti Abang koreksi. Kayak betul mulai dari goals keuanganmu 20 sampai 30 tahun itu kita akan diisi dengan event dalam hidupnya kita. Wisuda, menikah, orang tua salah satunya meninggal atau lahiran. Setiap event dalam hidup 2 kebutuhannya, ilmu, knowledge dan money dan uang. Nah, mulai dari situ dulu goals kehidupanmu apa dulu. Misalkan orang-orang rata-rata di usia saya yang 20 menuju 30 ini pernikahan. Dan selalu pernikahan kita tahu hotel melibatkan 40 sampai 60 juta, kalau mahal 80 sampai 100 juta. Mahal banget. Nah, saya ini UMR, Bang. Apa nih untuk bisa mencapai goals, bukan hanya goals keuangan tapi goals hidup. Betul paham. Punya uang 5 juta itu memungkinkan tidak untuk saya menikah di hotel lah tuh. Betul. Punya gaji maksudnya punya gaji situ mungkin nggak gitu kan. Nah, ini kalau ngomongin duit nih kita harus ngomongin banyak hal juga nih. Yang pertama, kalau gue pribadi, gue tuh lahir di keluarga yang berkecukupan nih. Kebetulan gue punya privilege untuk itu gitu. Sehingga ada hal-hal jatah gagal gue yang mungkin gue masih bisa ngerasa kayak ya orang tua masih bisa bantu kalau gue gagal. Jadi resiko-resiko yang gue ambil tuh lumayan agresif, masih bisa tuh. Pas awal-awal mulai kerja apa segala. Meskipun gue beruntung juga ya, keluarga gue selalu menyuruh gue keluar dari rumah untuk kerja. Untuk cari untuk kamu harus mulai mikir kerja. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa garis start orang-orang tuh beda-beda. Dengan semua kekurangan, kebutuhan apa segala. Oke, itu dulu satu. Yang kedua, kaya itu bukan dari investasi. Itu paling salah ya orangnya. Iya. Punya gaji UMR, punya gaji sekian, investasinya apa nih supaya bisa? Nah, itu menurut gua agak berbahaya tuh karena investasi itu buat gua bukan buat jadi kaya. Tapi investasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Tujuan keuangannya apa nih? Iya. Oke, gue mau nikah. Berarti investasinya apa? Nikah dalam 10 tahun. Ya. Misalnya 10 tahun. Oke, itu berarti mundur berapa belas tahun. Belum kepikiran itu Bang. Palingan 3-5 tahun ke depan. Wah, 3-5 tahun ke depan berarti di reksadana pendapatan tetap yang ada obligasi apa gitu. Karena resikonya untuk 3-5 tahun tuh pasti di situ gitu. Gue bukan perencana keuangan jadi gak usah diikutin. Takutnya salah lagi orang. Nah, jadi itu untuk memenuhi tujuan keuangan. Sekarang pertanyaan pamungkasnya. Kayanya dari mana? Iya kan? Jadi kita harus berpikir dulu. Kalau mau kaya berarti kita harus tahu duit itu apa kan? Apa itu uang?
Itu dia bang. Ya kan? Uang adalah sesuatu yang kita dapatkan kalau kita punya nilai yang kita tukar. Oh, oke. Ada value. Raim Laode, nilai, ada nilai. cerita komangnya bernilai. Untuk PH yang bisa menjual tiket karena cerita itu. Jadi uang tuh. Kontrak lah. Bayar sekian. Uang dikasih ke Raim karena Raim memberi nilai. Semakin bernilai kita, semakin besar uang. Makanya uang sama dengan nilai. Oke. Semakin kita bernilai perusahaan, semakin gede posisinya. Betul naik terus itu. Iya, karena kita bernilai. Mau perusahaan kehilangan kita? Kan bernilai. Kita bernilai buat dia. Iya. Jadi kalau dia mau keluar, mau apa segala macam, dikasih lebih. Dan kalau kita bernilai keluar pun iya, bisa tempat lain yang bisa mengapresiasi nilai kita. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Saudara-saudara Raim nanya lagi nih. Tapi gimana cara membuat diri saya bernilai? Mulai lagi ilmu baru lagi tuh. Cara membuat kita bernilai, kita punya satu skill spesifik. Satu skill spesifik yang kita bisa jual. Kalau gue storytelling kebetulan. Raim mungkin daya kreativitasnya membuat lagu. Atau storytelling juga bahkan. Persis bang. Karena konten-konten Raim kan juga banyak bercerita kan. Saya ini copy paste mula bang. Itulah ya. Apa kau bikin, saya coba bikin deh. Tapi artinya kan itu, artinya. Jadi ketimbang membuat uangnya ini bernilai berputar investasi dan sebagainya, nilai dirimu saja yang dibuat bernilai supaya ini equal. Apalagi kalau muda. Apalagi mana jatah gagalnya. Pertama jatah gagal, kedua adalah kesempatan buat belajar sekacau-kacaunya supaya nilainya makin tinggi kan. Nah lagi-lagi gue kan datang dari posisi yang lebih berprivilege ya. Beda-beda. Karena bang keputusan untuk orang punya bayangan tentang pernikahan itu startnya beda-beda juga. Mungkin orang-orang punya start bagus, dia 10 tahun depan. Kita nganggur ini tahun depan dah. Tapi kan gue juga dicekokin buku dari kelas dari umur 4 SD gue. Udah disuruh baca ensiklopedia. Dan kalau saya lihat kembali lagi Kak, sepertinya warisan paling mahal Bapak itu adalah membuat saya tersentuh dengan buku deh. Kayaknya kayak seperti benar. Dia tidak ajar saya bertukang, dia tidak ajar saya. Tapi dia kasih buku setiap hari. Malah ini yang kepake. Nah itu yang saya lagi seminar tipis. Ya aman. Ke saudara-saudara. Iya benar. Ya punya goals.